Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli. Saya mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Program Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, kelas 7F. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang lingkup administrasi dan manajemen olahraga. A. Paham Olimpik dan gerakan Olimpik. 1. Prinsip dasar paham Olimpik. Paham Olimpik ialah suatu falsafah hidup yang mengagungkan dalam suatu keseluruhan keseimbangan dari kualitas badan, kemauan, dan jiwa atau pikiran. Memadukan olahraga dengan budaya dan pikiran, paham Olimpik mencari dan menciptakan suatu cara hidup yang didasarkan atas kegembiraan berusaha, nilai pendidikan dengan suatu contoh yang baik dan menghormati akan prinsip etis yang fundamental serta berlaku umum. Yang kedua ada gerakan Olimpik. Gerakan Olimpik yang dipimpin oleh IOC dijabarkan dari paham Olimpik modern. Di bawah kekuasaan tertinggi dari IOC, gerakan Olimpik meliputi organisasi-organisasi, para atlet, dan lain-lain individu yang setuju untuk dibimbing oleh Olympic Center atau Piagam Olimpik. Yang ketiga ada IOC sebagai badan yang memimpin gerakan Olimpik. IOC adalah suatu organisasi internasional yang non-pemerintah dan tidak mencari keuntungan, berlangsung tanpa batas waktu, dalam bentuk suatu asosiasi dengan suatu status yang sah yang diakui oleh ketepatan Dewan Federasi Swiss tertanggal 17 September 1981. 4. Struktur gerakan Olimpik. Komite Olimpiade Internasional dalam Kongres Internasional yang diadakan di Sorbonne, Prancis tertanggal 23 Juni 1894. Baron Pierre de Coubertin memprakarsai untuk merestorasi Olimpiade kuno dengan membentuk International Olympic Community sebagai induk organisasi dari gerakan Olimpik. Misi dan peran IOC. Misi IOC adalah mempromosikan paham Olimpik ke seluruh dunia dan memimpin gerakan Olimpik. Adapun peranan ialah mendorong dan membantu promosi, terus mendorong dan membantu organisasi mengembangkan dan koordinasi olahraga dan kompetisi olahraga, memastikan perayaan Olimpiade secara teratur, bekerjasama dengan organisasi publik dan organisasi swasta dan otoritas yang komponen di dalam upaya menempatkan olahraga bagi pelayan kemanusiaan dan dengan demikian sekaligus juga mempromosikan perdamaian dan lain sebagainya. Olympic Congress. Olympic Congress menghimpun perwakilan konstitusi dari gerakan Olimpik pada kurun waktu yang ditentukan oleh IOC. Diundang oleh Presiden IOC dan agendanya berdasarkan hasil konsultasi. Olympic Solidarity. Tujuan dari Olympic Solidarity ialah mengorganisasi bantuan kepada para NOCS, khususnya bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Bantuan ini diwujudkan dalam bentuk program yang dijabarkan bersama oleh IOC dan NOCS dengan bentuk teknik dari federasi internasional bila mana diperlukan. Olympic Games. Olympic Games adalah kompetisi antar atlet baik dalam event individu maupun beregu dan bukan antar negara. Mereka membawa bersama-sama para atlet yang telah diseleksi oleh NOC dan yang pendaftarannya telah diterima oleh IOC. Mereka bertanding di bawah petunjuk teknis dari federasi internasional yang bersangkutan. Selanjutnya ada simbol Olimpik. Simbol Olimpik terdiri dari 5 lingkaran atau ring yang memiliki dimensi yang sama. The Olympic Ring digunakan sendiri pada satu atau dalam 5 warna yang berbeda, yang berurutan dari kiri ke kanan, yaitu biru, kuning, hitam, hijau, dan merah.
B. Lingkup administrasi dalam olahraga. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka lingkup administrasi meliputi ide, teori, dan pembuatan kebijakan. Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa unsur-unsur administrasi ialah dua orang manusia atau lebih, tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, tugas yang hendak dilaksanakan, dan peralatan. Mengenai unsur pertama, yaitu dua orang manusia atau lebih, dikatakan bahwa seorang tidak dapat bekerja sama dengan dirinya sendiri. Lingkup administrasi dalam olahraga akan meliputi konstitusi olahraga nasional, tata kelola olahraga, cara rapat-rapat, dan manajemen anggaran dan keuangan. Konstitusi olahraga nasional. Hal yang paling mendasar dari organisasi adalah konstitusi atau anggaran dasar. Olympic Center merupakan buku peraturan IOC dan anggotanya. C. Tata kelola organisasi olahraga. Dalam sistem demokrasi, anggota organisasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Mereka seringkali mendelegasikan tanggung jawab tertentu pada dewan direktur. Sebagai contoh, pemilihan dilakukan oleh anggota, tidak oleh dewan. Dewan menangani tugas-tugas tertentu, tetapi mungkin mendelegasikan tanggung jawab tertentu pada sebuah komite eksekutif. Yang pertama ada peranan badan atau dewan. Seringkali peranan dan kegiatan badan atau board terkait dalam 5 area yang penting, yaitu tanggung jawab dan mandat, struktur dan organisasi, proses dan informasi, penilaian kinerja dan akuntabilitas, dan terakhir ada budaya organisasi. 2 ada pertanggungjawaban dan mandat. Peran utama dari badan atau board adalah pelayanan, mengatur dan mengawasi manajemen, dan memastikan bahwa urusan organisasi telah dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada perencanaan strategik untuk organisasi. Tanggung jawab badan untuk perencanaan strategik tidak seharusnya mengembangkan strategi, akan tetapi untuk meyakinkan bahwa manajemen telah melakukan suatu proses perencanaan strategik yang benar. Yang keempat ada identifikasi resiko dan manajemen. Setiap organisasi menghadapi resiko potensial yang bermacam-macam seperti kehilangan staf kunci, kecurian atau pertanggungjawaban publik, berkurangnya pendapatan, dan bertambahnya biaya-biaya. Yang kelima ada keefektifan manajemen dan penggantian. Adalah menjadi tanggung jawab badan untuk meyakinkan bahwa tim manajemen yang benar telah ditempatkan. Peran badan adalah untuk menanyakan, memeriksa, dan monitor manajemen secara aktif. Yang keenam ada komunikasi dengan stakeholder atau pemangku kepentingan. Yang ketujuh ada kontrol internal dan manajemen information system. Yang kedelapan ada proses dan informasi. 9 ada penilaian kinerja. 10 ada akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik. Tanggung jawab anggota badan termasuk memiliki kepercayaan yang baik dan minat yang baik dari organisasi, menghindari perselisihan kepentingan, hendaklah tekun dalam kegiatan dengan rapat-rapat badan dan mendapatkan informasi, memberikan kepercayaan dalam kaitan dengan rapat-rapat sehubungan dengan integritas kemampuan dari Chief Executive Officer. Dan terakhir ada menjamin akuntabilitas keuangan dan kebijakan. 11 ada budaya organisasi. Ke-12 ada peranan komite. Pertama ada komite audit. Organisasi yang memiliki perangkat audit akan mengambil manfaat dari komite audit yang terdiri dari 3 atau lebih anggota. Badan yang independen dan mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan keuangan. Pelaporan keuangan.
Komite audit mempunyai tugas 1. Menolong untuk meyakinkan bahwa audit dilakukan dalam bentuk biaya yang efektif dan efisien. Kedua, ada mengawasi sistem organisasi keuangan dan kontrol internal. 3, ada memberikan saran pada persetujuan badan pada laporan keuangan tahunan organisasi. Keempat, merekomendasikan petunjuk auditor luar dan merekomendasikan biaya yang memadai. Kedua, ada komite eksekutif. Yang ketiga, ada komite keuangan. Keempat, ada komite pencalonan. Kelima, ada komite pemasaran. Lalu ada komite pemilihan tim dan komite lingkungan. 14, ada peranan presiden. Presiden bertanggung jawab akan pembukaan rapat, menepati agenda rapat, memberikan kesempatan anggota rapat mengajukan pandangannya, melihat apakah keputusan telah diambil dan disepakati, dan penyelenggaraan pengambilan suara pada resolusi yang diajukan, menegakkan peraturan dan konstitusi. Keempat, ada peran sekretaris. Pada umumnya sekretaris bertanggung jawab untuk menyiapkan rapat, agenda, minut, natola, dan administrasi umum. Ke-15, ada perselisihan kepentingan, concept of interest. Ke-17, ada peran bendahara. Ke-18, ada draft tentang kebijakan perselisihan kepentingan. Ke-18, ada rapat-rapat. Konstitusi menyebutkan bahwa organisasi harus dijalankan lewat jalur demokrasi. Dasar dari tipe organisasi yang demokratis adalah rapat di mana diskusi diadakan dan keputusan dibuat. 19, ada anggaran dan pengelolaan keuangan. Suatu anggaran adalah perencanaan bagi program Anda yang dijelaskan dalam bentuk keuangan. Ini adalah suatu perkiraan pemasukan dan pengeluaran, biasanya untuk jangka waktu 1 tahun. A. Penyusunan anggaran. Kegiatan ini dimulai dari menjelaskan dan menetapkan maksud dan tujuan dari organisasi Anda. Yang kedua, ada manajemen keuangan. Bendahara dituntut agar sanggup bertindak lurus, memiliki catatan bersih, dan laporan keuangan yang jelas. D. Lingkup manajemen olahraga. Manajemen olahraga secara umum didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Yang pertama, ada fungsi-fungsi manajemen. Fungsi organik dari manajemen yaitu unsur-unsur yang mutlak harus ada dan dijalankan. Kalau tidak, maka akan menyebabkan matinya organisasi, baik cepat maupun lambat. Yang kedua, ada sumber daya. Sumber daya adalah suatu bantuan yang dapat diambil untuk membantu Anda guna mencapai atau melakukan sesuatu. Yang ketiga, ada pemecahan masalah. Dikatakan bahwa suatu masalah atau problem atau krisis adalah suatu kesempatan yang berbahaya. Ini adalah suatu yang mempunyai ketegangan sendiri, tetapi ini juga mempunyai kesempatan bagi pemecahan yang kreatif dan berfaedah. Yang keempat, pengambilan keputusan atau decision making. Pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dapat berlangsung penuh dengan ketegangan yang besar dan perasaan yang kurang enak. Adalah sangat penting bahwa pemimpin atau pemimpin dari kelompok sadar akan pilihan metode yang tersedia untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, ada manajemen kepelatihan. Pada bagian ini digunakan istilah manajemen kepelatihan. Meskipun beberapa buku referensi ada yang menggunakan istilah administrasi kepelatihan. Sebenarnya dalam penggunaan pada bidang kepelatihan,
Lebih tepat digunakan istilah manajemen. Manajemen diberikan pengertian sebagai proses yang dipakai untuk memadu program Anda untuk berbagai tujuan. Pertama, 1. Keterampilan penting bagi pelatih. 1. Ada keterampilan penting bagi pelatih. Di atas telah dibahas bahwa kepelatihan menuntut suatu keterampilan khusus yang bermacam-macam. Yang kedua, proses mendasar manajemen kepelatihan. Kata proses di sini untuk menunjuk pada planning organisasi, leading, dan controlling yang berlangsung untuk menyelesaikan tugas pencapaian tujuan. Planning menentukan apa yang harus dilakukan sebelumnya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang akan melakukannya. Secara singkat, dikatakan bahwa planning menuntut Anda untuk menetapkan tujuan dan standar yang dapat digunakan untuk menentukan apakah Anda tengah mencapai tujuan coaching yang Anda inginkan. Yang kedua ada organizing. Organizing melibatkan menetapkan hubungan antara aktivitas yang akan dilaksanakan. Yang ketiga ada leading. Pada fungsi kepemimpinan, Anda terutama terlibat dalam masalah pemberian panduan dan pemberian supervisi kepada para atlet Anda. Yang terakhir ada controlling. Berkaitan terakhir dalam rangkaian fungsional dan manajemen coaching adalah pengawasan atau controlling. Kegiatan ini melibatkan pengecekan pada semua tahap dari program Anda untuk melihat apakah semua berlangsung sesuai dengan perencanaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.